Tuan Wang tolong berhenti di mulut gang. Gang mereka sangat sempit, tidak perlu masuk ke dalam. Terima kasih. Tuan-tuan jangan berhenti, teruskan berkendara. Jangan berhenti, jangan pergi berhenti. Zen, tenanglah. Apakah aku masih ingin pergi? Kamu ingin pergi? Apalagi yang ada tentang berenang. Aku tidak suka membicarakannya. Ibu, Yang sudah kembali, Ibu, aku memberikan uang ini kepadamu, belilah baju baru untuk dirimu sendiri. Oke sayang, kesejukan ini gratis. Ibu, kamu harus lebih sering beristirahat, jangan hanya tidur bersamaku jika tidak ada yang dilakukan. Berbaring tidak baik untuk matamu dan duduk terus-menerus tidak baik untuk pinggangmu. Kamu di sini, kamu sudah kembali, duduklah kamu tadi. Bersama Zheng Xiaoya. Dan itu saja tidak. Apalagi yang bisa kulakukan? Biar aku beritahu kamu Yang. Dan keluarga Zheng tumbuh bersama. Meskipun mereka belum menikah, sekarang mereka adalah tetangga di jalan. Apa gunanya beberapa kata ketika mereka bertemu? Jangan mencari masalah dan mencari-cari kesalahan, oke? Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Zheng? Dia tahu dalam hatinya. Ibu, aku akan pergi, Liang. Jika kamu tidak bersalah, tolong jelaskan dengan jelas. Apa yang kamu tahu? Huo, mengapa kamu begitu tidak tahu? Sungguh, datanglah ke Yang dan minumlah air. Jika ada sesuatu, mari kita pulang dan membicarakannya. Jika aku tidak pulang hari ini, kamu harus menjelaskan hal ini dengan jelas di depan ibumu dan saudarimu. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Dan memberitahumu, aku bilang bahwa anakmu tidak berpendidikan. Siapa aku? Ya, kamu muda dan tua. Ibumu, mengapa kamu di sini bersamaku? Jangan marah padaku, di sini lakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak di sini untukmu, aku di sini untuknya. Ini rumahku, Liang, ibuku. Ibu, tidak kamu anak ibuku. Mari kita biarkan seseorang berbicara denganmu, mari kita pergi. Kamu adalah pasangan suami istri, mari kita bicara. Kamu pergi keluar, apa yang kamu lakukan? Kamu berjanji padaku untuk tidak peduli padanya lagi. Kamu membohongiku, dia bukan musuh pembunuh ayahku. Apa gunanya menyapa ketika kita bertemu? Apakah kamu menyapa? Kamu melihatku dan aku melihatmu, apa yang ada di mata itu? Apa maksudmu? Kamu benar-benar pandai berakting. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Kamu sengaja kan? Aku sangat bersemangat tentang ini. Apa kamu punya sesuatu di hatimu? Katakan padaku kejahatan apa yang dialami Yang. Ini benar-benar takdir seorang putri. Liang, jika kamu tidak belajar patuh, akan sangat sulit bagimu di masa depan. Bagaimana kamu bicara dengan anak ini? Aku beritahu kamu, ada banyak cewek di gang kita yang ingin menikahi Yang kita. Dan mereka semua cantik. Cewek gang tidak peduli seberapa cantik mereka hanya sekumpulan cewek di gang. Apakah Liangmu tidak meninggalkan mereka juga? Dengan cinta lama, apakah kamu sudah naik ke dahan tinggi? Mengapa kamu harus naik ke dahan tinggi? Dahan tinggi ini sangat mudah untuk dinaiki. Aku bilang jangan ngomong sembarangan di sini. Apa itu naik ke dahan tinggi? Cewek dari keluarga Cheng itu menempel pada anakku, kamu tahu tidak? Aku pulang hari ini hanya untuk menemui ibuku. Aku ada urusan nanti. Jangan pergi. Kamu pergi kemana? Aku harus pergi. Kamu bisa pergi kemana saja kamu suka, nak. Apa maksudmu kamu bisa pergi kemana saja kamu suka? Kamu seperti aku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedih? Kamu benar-benar tidak bisa menghiburku. Apakah kamu punya aku di hatimu? Bagaimana aku bisa menghiburmu? Apa yang salah yang aku lakukan? Datang ke sini untuk marah-marah. Kembali padaku. Jangan jadi anjing dan tikus, kamu berantakan di sini, aku pergi. Kemana yang pergi? Kemana yang pergi? Lihat kamu. Kamu membuatnya marah. Kamu tidak perlu menyalahkan aku.
Aku ingin pulang dengan bakti kamu. Tidak menyangka akan bertemu mereka di gang, mereka sedang mesra satu sama lain. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya aku melihat mereka seperti ini. Kamu lebih tahu dari siapapun. Apakah anakmu punya aku di hatinya atau apakah dia punya hantu? Kamu dan aku, ayo pergi. Hei, kenapa kamu belum pergi juga? Jangan lupa lembur hari ini, sebelum kamu pergi matikan lampu. Dan dia pasti ada di kantor bahkan jika kamu tidak ingin menjawab teleponku. Kamu seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Aku juga tidak mau, tapi dia tidak akan kembali. Kenapa kamu masih mencari dia? Tapi dia tidak akan kembali. Kenapa kamu masih mencari dia? Salah dia, tentu saja aku harus mencari dia. Kamu mengalah padanya waktu itu, aku tidak akan bilang apa-apa, tapi kalau sekarang beda gaya, pria dan wanita itu beda dampaknya. Terhadap hubungan suami istri itu fatal. Kali ini salah dia harusnya yang datang dan minta maaf sama kamu. Kamu masih harus mencari dia. Kemana wibawamu yang biasanya? Kenapa? Kamu selalu membahas aku? Kamu tidak mengajariku apa yang harus dilakukan kalau hal seperti ini terjadi. Dia bilang wanita itu tetangganya ketika kita bertemu untuk menyapa. Aku tidak mengerti situasinya. Lagi pula kamu tidak bisa langsung menuduhnya. Ada hubungan antara pria dan wanita. Dengar melihat. Kamu akan menangkapku, apalagi yang bisa kukatakan. Sekarang dia masih muda, dia tidak berani terang-terangan mengkhianatimu. Tapi apa yang dipikirkan hatinya sulit ditebak. Yang penting kamu harus pikirkan baik-baik posisimu. Kenapa kamu terus membahas dia seperti ini? Posisiku adalah aku mencintainya dan tidak bisa meninggalkannya. Kalau begitu percaya saja apa yang dia katakan. Tidak apa-apa, kenapa kamu terus menyiram air dingin? Padaku? Cukup tidak? Kalau aku ingin hidup bahagia, maka aku doakan kamu bahagia. Dan mendapat masalah besar. Apakah kamu berharap anakmu sial? Bukan berharap. Aku memprediksi suatu hari kamu akan membuat kesalahan besar. Aku akan mengecewakanmu, Bawa. Pulang. Dan abaikan dia memang begitu orangnya, bodoh dan menyebalkan. Ya sudah, tidak apa-apa, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku dengar Chen Zenzhen bilang yang datang menemuimu malam itu. Malam itu dia datang tiba-tiba dan tidak berkata apa-apa, dia hanya duduk sebentar dan tertidur. Menurutmu apakah Chen Zenzhen menyiksanya dan tidak mau melepaskannya? Tiger, ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyiksanya? Sepertinya benar. Mereka berdua punya anak, kan? Sebaiknya mereka hidup bahagia kalau sudah punya anak. Tapi kenapa dia begitu aneh? Ada apa? Dia datang tiba-tiba hari itu dan pergi tanpa berkata apa-apa, tanpa pamit. Apa maksudmu mengatakan ini?
APA maksudnya? APA maksudnya? Kalian semua mencari sendiri, jangan khawatirkan dia kalau kamu tidak menyuruhnya. Datang biar aku tanya sesuatu. Apakah kamu ingin punya anak? Ibu mertuaku mendesakku sepanjang hari, aku belum memikirkannya tentang kamu. Urusanku rumit. Anak kecil itu sungguh gadis yang hebat. Aku ingin punya anak, aku khawatir tentang dia setiap hari, aku ingin meracuninya. Berhenti bicara omong kosong, aku bilang padamu. Aku menyarankanmu untuk segera punya bayi. Kamu masih muda dan kalian berdua punya kondisi yang baik. Orang tua ini tampan dan pintar. Anak di masa depan pasti akan luar biasa. Jika kamu takut pada gadis kecil di bayi itu, aku akan membantumu merawatnya. Ya. Kurasali yang benar-benar buta, kenapa kita tidak bisa? Datang ke sini jika kita tidak bicara. Omong kosong? Ini tidak sebaik rumah sakit kedua kita. Kondisinya sangat buruk jika kamu tidak bisa melaporkan. Penyakit ini kamu harus datang ke sini untuk melihat. Bukan? Aku masih memikirkan perawat kecil bernama Zeng. Apakah Liang masih berhubungan dengannya? Secara lahiriah tidak, tapi di hatinya. Dia melakukannya, jika tidak maka belum tentu begitu gadis itu kurus kering. Bagaimana mungkin seorang gadis dari Gang bisa dibandingkan denganmu? Kamu harus bertanya pada orang asing lain tentang ini. Lihat, dia membawakannya untukku dari luar negeri, gelang itu kembali. Tapi aku tidak mengubahnya di depan mataku, kalau tidak aku akan membuat masalah lagi. Kamu bilang seperti apa hidup? Yang aku jalani, aku bisa melihatnya. Sebenarnya kamu belum banyak menderita. Jadi kamu bisa bersaing dengan putrinya. Aku sangat tersakiti. Jika kamu ingin aku mengatakannya, aku hanya perlu bicara denganmu, Siang Donghai. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku datang ke sini untuk berobat. Cukup jauh. Aku tidak terlalu familiar dengan rumah sakit ini. Bisakah kamu membantuku? Oke, bagian mana yang ingin kamu kunjungi? Ginekologi atau kebidanan? Kurasa aku mungkin hamil. Apakah kamu benar-benar masih berhubungan dengan Liang? Aku bilang, apa yang kamu pikirkan seorang rekan wanita? Apakah kamu kehilangan akal? Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang aku hanya datang untuk berobat. Apa yang salah? Kamu tidak perlu ke bagian kebidanan dan ginekologi. Aku pergi bersamamu? Kamu tidak perlu menemani. Kamu sama sekali tidak suka padaku. Aku sudah ada yang menemani. Terakhir kali kamu pulang dan membuat masalah dengan yang aku tidak memberitahumu. Kamu bilang kamu hamil, jadi kamu hamil, kenapa kamu kemari mencari Zeng Xiaoya? Aku hanya ingin memberitahunya bahwa aku mengandung anak Liang. Apa yang salah? Kamu tidak perlu khawatir tentang Liang. Tapi aku bisa melihat dengan jelas apa maksud Zeng Xiaoya terhadap Liang. Aku hanya ingin memberitahu Zeng Xiaoya dan menyuruhnya berhenti merencanakan sesuatu terhadap Liang. Jika tidak, aku bukan satu-satunya yang akan menyesal. Apa kamu benar-benar hamil? APA. Kamu menjaga ini dengan baik. Apa ada yang salah dengan kamu? Apakah kamu sangat berharap hubungan kita bermasalah? Tidak ada masalah apa yang sedang kamu lakukan di sini. Aku akan memberitahumu, kamu memanggil omong kosong ini. Aku bisa menjamin tidak ada hubungan antara Lin Yang dan Zeng Xiaoya. Kamu menjamin bahwa Lin Yang tidak kabur dari rumah. Kamu pergi mencari Zeng Xiaoya di tengah malam. Apakah ini bisa disebut tidak ada apa-apa? Mereka berdua saling bertukar pandang. Kalian belum pernah bertemu sebelumnya. Lagi pula, apakah ini perkembangan kejadian? Apakah kamu hanya menjelaskan dan memberi Lalu jaminan kamu di pergi sini? bicara dengan Liang? Aku sudah bilang, apakah mereka bisa putus? Apakah Zeng Xiaoya bisa putus? Kamu juga seorang wanita. Apakah ada orang lain di hati suamimu? Apa kamu tidak bisa merasakannya? Ayo pergi. Hei Xiaolin, cepatlah. Orang-orang di perusahaan besar tidak akan membiarkanmu Siapa? keluar sembarangan. Zen, tolong tenang nanti. Jangan berdebat. Apa yang perlu kamu katakan saat pulang? Aku adalah istrinya. Ini adalah kantornya. Ada orang yang mencarimu.
Di kantor. Ya, Aku memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Dan kupikir kalian semua sudah pergi. aku sengaja bersembunyi darimu. Mengapa dia bersembunyi darimu? Hei, apa kamu bercanda? Zen? Mereka sering bercanda. Zen, jangan marah. Jika kamu benar-benar hamil itu akan buruk untuk anak. Orang yang seharusnya kamu khawatirkan tidak khawatir. Kamu khawatir tentang apa? Aku akan berenang. Bagaimana ini mungkin? Baguyo, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Rumah sakit menelepon dan mengatakan bahwa istrimu dirawat di rumah sakit. Ini rumah sakit kedua Ayo. Dokter, putrimu terlalu ceroboh dia. Hemodiabulan dan diamenyelem. Bayi tidak bisa diselamatkan. Pendarahan belum berhenti. Mungkin plasenta belum bersih sepenuhnya. Dan kita perlu melakukan operasi dilatasi dan kuretase. Aku khawatir dia akan meninggalkan bekas. Ini belum pasti. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang penyakit. Sekarang teknologi medis begitu maju. Kami tidak takut. Perlahan-lahan memulihkan diri. Tapi dia tidak boleh menyentuh air selama periode ini. Terima kasih banyak. Bibi, apa maksudmu dengan bekas yang kamu sebutkan tadi? Apakah itu berarti Zen tidak akan bisa hamil lagi di masa depan? Bagaimana kabar Zen? Kamu tahu cara peduli pada Zen? Dia hamil 2 anak, dia sudah 3 bulan dan kamu masih memintanya untuk menyelam. Untuk memeluk Zen, tapi kamu tidak memberitahuku. Zen adalah orang yang sangat emosional. Dia tidak peduli dengan setiap detail jika kamu peduli dengan hal-hal seperti itu. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak dia telah berkorban untukmu? Dia seharusnya hidup bahagia di usia ini. Karena betapa egoismu telah membuatnya menderita. Sejak kita masih muda kita selalu menjadi yang terbaik dan paling disukai dimanapun kita pergi. Aku melihat hidupnya semakin buruk sejak dia jatuh cinta padamu dan menikah. Apakah kamu masih belum yakin? Aku katakan ini padamu. Jika kamu tidak melakukan introspeksi mendalam, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana dengan masalah ini? Kamu harus merasakan kehangatan dan bilang padaku bahwa aku suka. Untuk membiarkanmu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan akan seperti ini, apakah kamu pergi atau tidak? Jangan tanya aku. Apakah aku pergi ke rumah sakit atau tidak? Aku sudah pergi. Ke rumah sakit, aku sudah tahu hasil tesnya jika kamu menyelam. Kamu gila, jangan bilang padaku berapa umurmu. Jika kamu tidak membiarkan orang mengatakan bahwa orang lain tidak merasa kasihan padamu untuk hal sebesar ini, lupakan saja, kamu tidak tahu bagaimana merasa kasihan pada dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika orang lain tidak merasa kasihan padamu, kamu tidak tahu bagaimana merasa kasihan pada dirimu sendiri. Sebagai hal sepele. Ibu, aku baru saja selesai operasi. Bisakah kamu membiarkan aku istirahat? Kamu bisa merawatku setelah aku istirahat. Kamu mau pulang atau tinggal di sini? Aku perlu tinggal di rumah sakit. Oke, biarkan Gubuk datang bersamamu malam ini. Kamu mau makan apa? Bilang padaku, untuk kembali dan biarkan dia membawanya, tidak perlu. Hanya Liang yang menemani aku. Yu Yang, apakah dia punya waktu? Aku punya. Apakah kamu pergi ke rumah sakit? Bibi, aku tidak berani memberitahumu. Sebenarnya aku pergi, tapi aku tidak memeriksa. Kenapa? Apakah kamu lebih baik? Apakah kamu tidak memintaku melakukan apapun? Apa yang kamu lakukan? Dengan tongkat itu? Apakah ada sesuatu yang kamu beli untukku di dalamnya?
Aku tidak tahu kamu sakit. Tentu saja kamu sangat sibuk. Tentu saja kamu tidak tahu jika istrimu sakit dan butuh perawatan. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan membeli. Guanxin. Sore ini kenapa kamu menghindariku? Jangan. Berpura-pura. Xiao Chen memberitahuku dan dia memberitahumu bahwa aku tunggu aku di Departemenmu jika kamu punya sesuatu yang mendesak. Bahkan jika kamu tidak ingin melihatku. Kamu bisa melihatku dulu. Saya berbeda dari kamu, jangan sebut. Bagi saya itu masalah besar. Bahwa departemen sedang mencari saya. Bahkan Tuan Wang juga sedang mencari. Saya harus fokus melakukan pekerjaan ini. Dengan baik saya tidak bisa santai. Dan saya tidak bisa melakukan apapun yang saya mau. Pada saat ini apakah kamu masih ingin mengatakan ini padaku? Saya salah. Saya seharusnya tahu bahwa kamu hamil. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu bagaimana meminta maaf padamu. Katakan padaku bagaimana kamu ingin saya. Melewati malam yang baik. Denganmu, kamu harus dirawat di rumah sakit untuk aborsi. Wanita itu pergi ke rumah sakit sendiri. Untuk aborsi kadang-kadang bahkan naik sepeda. Kenapa dia begitu lemah? Ibunya bilang dia kehilangan banyak darah yang menyakitinya. Dia bodoh. Dia sudah lebih dari 2 bulan hamil tapi dia tidak tahu dia pergi menyelam. Bukankah ini ceri mati? Kamu bilang ibunya nanti akan menyalahkan ibumu juga. Kamu benar-benar bilang. Ibunya menyalahkan saya. Menyalahkan saya karena tidak tahu dia hamil. Bisakah dia disalahkan? Bukan seperti kamu yang hamil. Saya belum pernah melihat wanita sesedih itu. Dasar bajingan tua yang memanjakannya. Saya bilang kamu sekarang jadi kambing hitam. Semua kesalahan ditimpakan padamu, kamu harus waspada. Bisakah saya mencegahnya? Hei, Yang hamil anak laki-laki atau perempuan? siapa yang bisa menebak di usia semuda itu? Percayalah sayang sekali kalau itu anak laki-laki. Perut Liu Feng'er begitu besar, saya sudah melihatnya, mungkin anak perempuan. Lagi pula meskipun mereka melahirkan anak laki-laki, kita tidak akan dekat dengan keluarga itu kan? Saya tidak tertarik juga, saya hanya menantikan membawa kabar ini padamu, Bu. Saya belum merencanakan punya anak dalam beberapa tahun ke depan, kamu harus memahami saya. Bu, tolong pahami saya, anak saya akan melakukan hal-hal besar. Lihat saja pejabat dan selebriti. Punya anak terlambat, saya pikir kamu akan lahir di usia 40. Pada saat itu saya akan puas asalkan bisa hidup untuk memegang cucu saya. Bu, jangan katakan itu. Saya mendengarkan apa yang kamu katakan, ibu yang merasa sangat buruk. Mengatakan yang sebenarnya. Lihat. Kamu melahirkan anak di usia 40. Bu berusia 24 tahun. Saat dia melahirkanmu. Ketika kamu berusia 40 tahun, ibu berusia 46 tahun. Dan aku berusia 64 tahun. Kamu bilang kalau kamu punya bayi. Ibu bisa bantu kamu merawatnya kan? Tapi kamu sudah 40 tahun. Dan istrimu juga 40 tahun. Bisakah aku masih punya anak pertama di usia 40 tahun? Tengge ya, orang bilang wanita yang lebih tua lebih berisiko saat melahirkan. Ibu, kamu terlalu banyak pikiran. Aku janji kamu akan punya cucu. Sebelum ulang tahunmu yang ke-60. Ibu tunggu saja, hari ini santai aja. Hei, kita sudah memeriksa beberapa produk cacat hari ini. Apa kamu menemukan sesuatu seperti Shanzi? Ya. Oh, non kecil.
Babi tua, ngapain kamu di sini di larut malam begini? Apa kamu? Takut ketabrak? Kamu minggir. Entah aku atau. Kamu adalah preman bau. Aku preman aku. Akan kasih kamu ruang hari ini Aku kalau akan kamu buka tidak minggir. pintu untuk kamu. Aku tidak akan minggir. Kalau kamu berani memukulku. Aku akan lakukan itu padamu hari ini, dasar kamu. Tolong. Shanzi, Sang Shanzi. Yanzi Xiaopi di mana kakak ketiga? Oke. Set kedua hampir cukup, hahaha. tolong. Tolong, hah. Xiao Chuanzi, tangkap orangnya. Jangan bunuh mereka. Shanzi, Hei. Di sini sepertinya. Kakak, cepat. Kejar anginnya. Ayo. Panggil ambulans. Hei, ada apa kamu tertidur? Panggil ambulans cepat. naik Anda. Tidak dapat membantu di sini. Tidak baik untuk anak. Saudari, duduk cepat. Ibu Anda sangat bermasalah. Kipas-kipas, apa yang terjadi dengannya lagi? Gimana sih? Kemudian berhenti menangis. Apa yang harus dilakukan, Feng? Apa? Jangan menangis. Kamsa Jingping, bisakah Anda mendapatkan gelas air untuk saya? Memang ada ibu hamil yang tertawa, tapi mereka masih cukup stabil. Mengapa wanita ini mengikuti begitu banyak tipuan? Begitu banyak false. Saya sangat mengesalkan. Minum air, berhenti menangis. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan mencetahui masalah ini. Dr. Chen Comrade. Polisi, gimana sih? Saudara Anda kalahkan seseorang dengan sangat serius. Apa betul ini orangnya gak mati? Jika orang itu mati, tidak berguna bagi seluruh keluarga Anda untuk menangis dengan kematian. Tetapi apakah dia bermain gangster? Dia menggoda wanita. Apa serius? Keluarga kami Shanzi bertindak dalam pertahanan diri. Sekarang suasana sosial tidak akan begitu kacau, kan ya? Kawan, tenang. Tidak berguna untuk memberitahu saya ini. Saya memberitahu Anda, keluarga dari cedera telah ada di sini dan mereka sangat gembira. Mereka ingin menuntut kriminal. Saya sarankan Anda untuk tidak mengambil hal ini serius lagi. Dan dengan cepat menemukan cara untuk merekamnya dengan terluka. Jika tidak, saudara Anda akan dalam masalah besar. Dia sekarang dalam penyelidikan ketat. Dan bisa diteruskan kalimat parah. SIS Zhong 11 gimana ya? Gimana, gan salah semua? Ini bukan. Saya, Anda telah rusak Shanes, anak SIS. Tolong pikirkan caranya, berpikir cara. Jangan menangis. Mengapa kami tidak memiliki pria gay dalam keluarga kami? Bagaimana kami dapat mengandalkan wanita untuk hal besar? Ayo kunjungi yang rekan-rekan polisi. Sedang mencari pria, dia tidak berguna bagi orang-orang. Kenapa? Apa masalahnya? Dia tidak berguna bagi mereka. Mereka tidak melihat keperhatian kami. Penggemar di semua, meskipun Anda mati, Anda tidak bisa menyimpannya. Jangan takut. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Rekan polisi. Bisakah saya menggunakan telepon Anda? Terima kasih. Anda. Halo? Saya ingin mencari Liang. Untuk adopsi. Mengapa Anda menelepon saya?
Hei. Hei. Hei, hei. Lihat apa yang saya katakan tentang anak itu ini. Tidak berguna. Fenger. Baiklah. Fenger. Apa yang harus saya lakukan jika ini tidak terjadi? Tidak dengarkan saya. Mari kita pulang hari ini. Saya akan mencarinya besok, oke? Anda katakan sekarang Anda hamil. Tidak baik untuk anak jika Anda menangis seperti ini. Mengapa Anda memiliki temperamen yang buruk? Menangis. Bayi apa yang harus saya lakukan jika bayi cacat lahir? Itu sangat menakutkan. Mari kita pulang dulu, oke? Ayo. Ayo. Patuh. Mama, apakah Anda di sini? Dia sudah bangun dan sarapan. Dokter mengatakan dia pulih dengan baik dan bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Saya akan menyelesaikan prosedur keluar. Nanti Li, apakah keluarga Anda menelepon Anda kemarin? Di masa depan beritahu keluarga Anda bahwa jika Anda memiliki sesuatu yang harus dilakukan dengan Anda, sebaiknya lakukan sebelum jam 10 malam. Ayah Zen dan saya merasa sangat sedih. Dan jangan ganggu. Kakak yang dia menelepon Anda tadi malam. Dan keluarga Anda menutup telepon. Apa yang terjadi? Tentu saja jika sesuatu terjadi. Saya akan datang kepada Anda di Chongqing untuk mencari sesuatu. Apa yang terjadi? Bagaimanapun juga. Shasha ditangkap, apa yang terjadi padanya? Dia memukulnya dan memberinya 18 jahitan. Dia ingin menuntutnya, saya perlu mencari seseorang. Saya harus mencari cara. Ini di mana ini? Ini, basin kecil ini penuh. Saya di Beijing ini restoran barat. Mau ikut? Saya yang traktir. Sang Xiaoping, kamu bisa naik dulu? Ada masalah apa? Kakak saya kecelakaan dan saya ingin minta bantuanmu. Haha, saya datang untuk menagih utang begitu cepat. Oke, saya tidak bisa membantumu. Tapi kamu harus berpikir jernih. Ini sudah adil antara kita. Tidak akan ada lagi kesempatan Maka saya berikutnya. akan menunggu kabarmu malam ini. Kamu bilang anak ini. Anak kecil brengsek ini. Kamu bilang sejak kecil saya tahu. Dia akan membuat kesalahan besar. Jika kamu ingin melepaskan saya akan mengirimnya ke penjara dan menunggu beberapa hari untuk membuatnya sedikit ingat. Kalau tidak, kamu tidak tahu masalah besar apa yang akan dia hadapi di masa depan. Oh, ibu jangan sebutkan ini sekarang. Jadi menurutmu apa yang harus saya lakukan? Cari cara untuk mengumpulkan uang. Keluarga Chen sudah meminta seseorang untuk mencari hubungan, mereka tidak akan mengejar, tapi sekarang mereka ingin kita mengganti 10.000 yuan. Saya pulang dan melihat saya bisa mengumpulkan 2.000 yuan. Yang bilang dia memberikan semua uangnya kepada istrinya. Apa yang akan kamu lakukan? Kau saya mendapatkan 4 yuan royalty? Kamu bilang dari mana keluarga kita punya uang sebanyak itu? Mengapa tidak menjual saya dan lihat berapa nilai saya? Ada yang mau? Nier, saya tidak bisa pergi ke bank dan menarik semua uang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bukankah kamu terluka di tempat kerja? Bukankah pabrik akan memberimu kompensasi? Ini uang hasil jerih payah yang kamu bayar dengan nyawamu. Katakan dari mana keluarga kita punya uang sebanyak itu? Kalau tidak jual saya dan lihat berapa nilainya, ada yang mau? Nier mengambil semua uang dari bank. Tidak, itu cedera kerja kamu, pabrik seharusnya memberimu kompensasi. Ini uang hasil jerih payah yang kamu tukar dengan nyawamu. Kita harus menyimpannya untuk masa pensiunmu, kan? Shanzi adalah anak saya. Dan seluruh keluarga. Kamu bilang mungkin kita berutang pada penagih utang ini. Di kehidupan sebelumnya. Kamu, kakak yang berutang padanya bilang bahwa Fenzi tidak akan diganggu di sana, tidak? Itu bagus. Kalau dia tidak mengganggu orang lain, oke.
Pulang dan pikirkan lagi, dan lebih hati-hati di masa depan. Akhirnya kamu keluar. Oh. Jangan berkelahi lagi, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat malu. Sangat malu. Aku sudah kurus, kamu sudah kuruskan, kamu baik-baik saja? Hei, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kantor keamanan publik. Keluar, oh maaf, ayo pergi, ayo pergi. Lihat menantuku. Shanzi dan Erpao juga sudah ditangkap. Aku akan memukulmu, anak kecil, pergi. Aku akan memukulmu, anak kecil, jika kamu tidak berbalik. Aku akan memukulmu, anak kecil, pergi. Jika kamu tidak kembali. Aku akan memukulmu, anak kecil, pergi. Aku akan memukulmu, anak kecil, jika kamu tidak berbalik. Aku akan memukulmu, anak kecil, cepat pergi dan... Aku akan membersihkanmu dengan baik. Nak, ayo pergi. Aku tidak tahu bagaimana aku menghabiskan beberapa hari terakhir sejak kamu dikurung. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu makan dengan baik dan memakai pakaian yang bagus di sana, oke? Apakah ada yang mengganggumu? UPS. Tidak apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Di masa depan mari kita hidup dengan baik. Aku akan memberimu cucian yang baik dan membuatnya bersih. Aku tidak akan pernah membuat masalah lagi. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Tidak peduli bagaimana orang lain menggangguku. Aku tidak akan melawan. Aku akan hidup dengan baik bersamamu. Ibu, aku dengar kakakmu keluar untuk menebusnya dengan uang hasil jerih payahnya, dia tidak tidur semalaman. Aku harus memaksa kalian berdua untuk menggantinya pagi ini, kan? Shanzi, cepat katakan sesuatu. Kamu membuat masalah untuk keluarga. Aku salah tentang uangnya, tapi Setiap uang di rumah ternoda dengan darah dan keringat ayahmu. Mengapa kamu begitu tidak memuaskan? saya tidak ingin kamu menunjukkan uangmu. Sial, kenapa kamu masih memikirkan ini setelah melahirkan sesuatu seperti itu? Kamu akan masuk penjara. Saya akan mengirimmu ke sana sendiri. Saya tidak ingin masuk penjara, dan saya tidak ingin berhutang padamu. Siapa kamu? Kamu brengsek. Kenapa kamu tidak bisa mengubah temperamenmu? Kalau ayah tidak menawarkan uang untuk menebusmu. Saya tidak ingin berhutang apapun padamu. Terus-menerus. Biarkan saya mengatakan beberapa kata. Saya telah menyebabkan banyak masalah dari Kessel sampai dewasa. Kali ini kamu harus membayar untuk menebusku. Saya merasa sangat tidak nyaman di hati. Saya akan mengingat hal ini. Ketika kamu tua, saya akan merawatmu. Anak. Orang tua anak ketiga kami berjanji. Untuk menghasilkan uang di masa depan, dan kami pasti akan mendukung kalian berdua. Yun, mari kita makan sedikit.
dan rebus daging sapi saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Saya tahu kamu marah jadi saya tidak melakukan ini. Saya telah melihat kehilangan seorang anak itu sangat merugikan bagi seorang wanita, baik secara psikologis maupun fisik. Tapi Zen, saya harap kamu tidak memikirkan ini. Dan biarkan semuanya berlalu. Saya pikir Liang dan saya tidak bisa bertahan lagi. Hei, saya tahu itu karena kamu merasa sedih. Melihat kamu menderita begitu banyak, ibu saya merasa tidak nyaman. Jadi saya memarahi nenekmu. Saya pikir dia terlalu ceroboh, tapi memarahi tetap berjalan. Saya harap kamu bisa belajar dari pengalaman dan tidak berkecil hati. Jika kamu benar-benar tidak percaya, Pada dia itu adalah hal yang paling penting dan paling beruntung bagi mereka berdua untuk bersama. saya dulu juga berpikir begitu. Tapi sekarang saya benar-benar tidak percaya. Apa artinya? Saya pikir hal yang paling penting bagi dua orang untuk bersama Dan adalah kamu kepercayaan. akan menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Selalu ada berbagai konflik dan hambatan antara suami dan istri. Jika kamu memiliki keyakinan ini, semuanya bisa berlalu. Jika tidak akan terjadi apa-apa. Dan kamu mungkin masih akan berpisah. Saya tidak tahu apakah saya memiliki keyakinan yang kamu sebutkan. Mungkin saya pernah memilikinya. Tapi sekarang saya tidak yakin. Mungkin sekarang. Aku hanya merasa sangat bingung. Aku ingin pergi jalan-jalan sendirian. Dengan kondisi fisikmu saat ini, aku tidak setuju dengan ini. Tapi jika kamu pergi, keluar untuk bersantai. Kalau tidak, kamu akan mengejar terlalu dekat, biarkan orang lain merasa sesak. Dan kamu akan kehilangan arah. Mungkin ini akan baik untuk kalian berdua. Pergi jalan-jalan seperti ini. Siapa yang kamu tuju? Kakakmu bilang dia ingin keluar dan bersantai. Aku bilang, kakak, biarkan aku memberitahumu. Jadi kamu pergi ke Shenzhen. Bagaimana menurutmu? Berapa lama kamu ingin tinggal? Aku punya teman yang membuka perusahaan di Shenzhen. Taijun juga akan datang dalam 2 hari. Pergi dan lihatlah. Jangan biarkan mereka merusaknya. Oke. Terima kasih. Kamu sekarang bijaksana, terima kasih ibu. Oh, aku bilang kakak. Tinggallah di Shenzhen dan lebih praktis. Jika dia tidak datang kepadamu dan mengakui kesalahannya, jangan kembali. Apa masalah besarnya? Apa masalah besarnya? Tinggal bercerai saja. Ada apa? Apakah ini masalah? Ayolah. Ayolah. Hah, sayang. Cium. Aku dan jadilah bridesmaid. Aku tidak takut aku akan mati. Kemarilah. Kemarilah sini, Zhang Feiyan. Apa yang kamu lakukan saat bangun? Aku merindukanmu, aku juga merindukanmu. Oh tolong, berhenti mengelap nak. Kamu setengah mengelap, pergi ke sana. MU. Master Wang. Captain Kami Buchan. Urusanmu. Kamu merasa kasihan padanya. Mengapa tidak bisa? Kamu kasihan padanya. Kamu masih memegangnya sekarang, aku mengganggu. Kamu apakah itu sama? Hei Zhang Yiki, kamu benar-benar membantunya membersihkan kaca. Mengapa kamu si putri kecil? Membersihkannya? Berani aku melakukannya? Maka kamu tidak boleh melakukannya. Kamu seperti pembantu yang dicuri oleh majikan, kamu terlalu muda. Lanjutkan. Hahaha, aku bukan satu-satunya yang mengatakan ini, kamu bisa memberitahuku dulu. Cepat katakan apa yang kamu takutkan. Kamu kembali dulu. Oh, bunga di malam hari sangat indah, terima kasih. Aku menemukan bahwa kulit pangsit ini ada hubungannya dengan penggiling adonan ini. Apakah penggiling adonan ini begitu tebal? Siapa yang akan kamu beri bakso ini? Jangan. Ki, aku perhatikan kamu sengaja mencari masalah hari ini, apa maksudmu?
Mengapa kamu menyebutkan penggiling adonan kita? Ayo. Dia selalu mencari masalah Cuiba cepat. Katakan aku salah cepat. Katakan lebih keras. Niniu, aku sangat mencintaimu. Ayo, mengapa aku tidak menciummu saja? Kamu masih berani makan tahuku, kamu sangat berani. Biarkan aku memperkenalkanmu. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada semua orang. Ini Siang Dong, hai Kak Dong. Ini adalah unitku, rekan dari unit lama, hai tidak. Apa-apa dia bilang, jangan lihat di sini, kamu angkat kakimu dan... Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, cepat pergi cepat. Giliranmu. Apa masalahnya, apa yang terjadi? Apa masalahnya? Jika ada sesuatu, katakan saja. Apakah Bei mengajukan keluhan? Apa yang dia katakan? Apa yang kamu lakukan? Cepat temani pacar kecilmu, jangan malas. Ayo, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan hanya kamu. Jangan membuat masalah, bukan Zhang Yanqi. Adalah penata rias di grup kita tumbuh bersama. Dan kita tidak punya apa-apa. Semua orang di grup seperti ini. Kamu sangat marah, kamu tidak perlu menjelaskan padaku tentang riasan. Orang-orang menunggumu. Sekarang kamu senang semua orang pergi. Apa yang salah dengan aku mengundang teman ke rumahku untuk bermain? Apa yang salah? Tidak ada yang salah, kamu bisa bermain, kamu bisa. Bermain sesukamu kamu. Bisa segila yang kamu inginkan. Kamu ingin rumah. Siang Dong, hai, aku katakan padamu, kecuali dan orang-orang ini adalah teman terbaik dalam grup kita. Dulu tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul. Kami menemukan kesempatan untuk datang ke rumah kami bermain. Kenapa kamu mengusir mereka semua? Kamu tahu, kamu menaruh baskom kotor di kepalaku untuk memberitahumu ini meskipun kamu salah. Kamu harus minta maaf padaku. Patuhi. Ibumu menelepon dan bilang, ada sesuatu yang terjadi di keluargamu. Tidak ada gunanya, kamu direktur pabrik. Siapa lagi yang bisa saya hubungi kalau bukan kamu? Kamu direktur pabrik, tidak apa-apa, hanya khawatir. Jangan khawatir, saya tidak bisa mengendalikannya, itu perlu. Saya akan pergi jika kamu bilang itu perlu. Maka kamu pasti akan membuang saya pikirkan. Tentang itu kamu pikirkan caranya. Cari jalannya ya. Berdiri, berhenti, saya bilang padamu. Saya bilang padamu. Saya tidak bertanggung jawab atas bayi di perutmu, saya tidak peduli. Apakah itu baik atau tidak, itu bukan. Direktur pabrik Shanzi benar-benar kembali ke Cina dan ingin bercerai di tempat lain jika dia ingin menghukummu, hukum saya. Di tempat lain. Kamu hanya pekerja sementara, saya tidak bisa menangani. Masalah mementingkan kanang. Bukan keputusan saya, tapi sekarang saya seorang murid-murid belum menjadi karyawan tetap, tidak mungkin dia bisa menjadi karyawan tetap dari awal. Jadi selama dia dipecat, ini normal tidak? Direktur, tolong dengarkan saya. Shanzi, dia tidak sendirian. Dia punya istri dan akan segera punya anak. Jangan pecat dia, bagaimana dia bisa menghidupi keluarga? Ya karena dia punya istri dan anak. Dia seharusnya tidak bermain-main. Seseorang telah melakukan kesalahan salah. Harus mengerti bahwa harus membayar harga, kan? Tidak, dia baru berusia 20-an sekarang. Dan kamu pecat dia. Tidak belajar dengan baik ketika masuk ke masyarakat. Orang ini tidak kembali ke pabrik untuk mengelola. Pabrik presiden, dan Kechua benar-benar pejabat tinggi. Kamu yang punya kata akhir. Itu direktur, biar saya cepat bilang. Shanzi, kita punya temperamen buruk. Dan melukai orang dan berdarah, kan? Kami membayar untuk cedera terkait pekerjaan ayahnya. Dan sekarang kami adalah peniles. Cukup lepaskan kipas, mengapa? Jangan biarkan dia. Apa Anda merasa kecewa?
Apa yang harus saya lakukan jika keluarga saya menemui hidup bersama kami? Kemudian saya mohon Anda. Direktur pabrik, makin banyak orang yang berbicara, makin banyak yang tidak bisa Anda lakukan, bahkan kata tidak bisa digunakan direktur. Anda harus menjanjikan saya di sini untuk Anda, jangan. Cakram hias Ishan, insiden kemenangan dan maiming orang sangat serius jika itu tidak ditangani dengan serius tidak cukup untuk memperbaiki source. Keputusan ini adalah lolos oleh komite pesta pabrik melalui diskusi kolektif. Keputusan ini diteruskan oleh komite pesta pabrik melalui diskusi kolektif. Mungkin aku masih paham. Itu saja. Oh Bunda, silahkan. Jangan mine pasir. Jika tidak, keluarga kami yang berumur 3 tahun tidak akan dapat bertahan hidup. Jangan takut. Saya sudah melihat adegan ini terlalu banyak kali, bukan direktur pabrik yang baru datang. Untuk membantu Tang Lao Cheng, dia mengatakan kebenaran. Apakah direktur pabrik ingin saya menjadi wanita pedesaan? Jika Shanzi tidak memiliki kemampuan tersebut, kita tidak dapat hidup lagi. Jika kami tidak memiliki pekerjaan lagi. Chang silahkan direktur pabrik, direktur pabrik. Direktur pabrik. Direktur pabrik, silakan temukan cara direktur pabrik bangkit dan Biarkan direktur pabrik, tidak itu akan membuat Anda begitu marah. Saya akan mencintai untuk Kimission. Direktur, hati-hati dengan apa? Anda melakukannya untuk anak Anda. Jika Anda menjatuhkannya, Anda bahkan tidak bisa terangkat. Untuk waktu yang lama saya tidak bisa terangkat. Kedua, Kome. On segera beritahu direktur pabriknya. Cepat-cepat, katakannya cepat. Mohon maaf atas direktur pabrik. Cepat taat. Cepat bicara. Tentang uang saya juga sudah bayar. No, siapa Gan sampai gigaton? Ada apa lagi yang Anda inginkan? Apakah ini mohon maaf? Ini adalah sikap Anda. Memiliki sikap ini saya sudah bilang. Jika aku berhenti, itu terserah padamu direktur. Jangan pergi direktur, aku sedang menegur kamu. Masalah ini belum selesai, Direktur Chang. Direktur, jangan pergi. Apa yang kamu lihat? Kembali bekerja, tidak masalah direktur, jangan pergi. Direktur, jangan pergi. Aku akan meluangkan waktu denganmu. Kekasih panjangku, jangan panggil aku kepala kembali pabrik. Direktur, kamu rubah betina. Kamu membenci kami sampai mati. Kamu akan membunuh ibuku, cepat. Rendahkan suaramu, gadis cantik, pergi, jangan datang kemari. Pergi, cepat-cepat lari. Tuan Wang, kenapa kamu membawaku keluar? Kamu bodoh? Berhati-hatilah. Jangan menangis, oke? Masih ada anak-anak di sini. Jangan menangis, kesehatanmu penting. Apakah kamu mendengarku? Ibu Fen tahu ini dan kamu telah dizalimi. Tetapi kamu bisa mengatakan kata-kata lembut dan meminta maaf kepada direktur pabrik. Kamu tidak boleh begitu keras kepala kamu di sini. Tidak ada gunanya merengek aku. Belum mengenalnya. Dia sudah ingin memecatku sejak lama. Ada hal semacam itu. Sudah terlambat baginya untuk memukul genderang. Tidak ada gunanya memohon untuk mati. Mengapa orang itu tidak memecat orang lain? Mereka harus memecatmu. Pikirkanlah, kamu bau keras kepala. Dan memiliki temperamen yang begitu keras. Sampai-sampai kamu telah memukul semua teman-temanmu dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk memecatmu. Siapa yang bisa kamu pecat? Kamu bilang bahwa Liu Feng'er akan melahirkan. Kamu benar-benar meminta direktur pabrik untuk memecatmu. Tanpa pekerjaan kamu tidak punya uang dan tidak ada uang, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa menafkahi istri dan anak-anakmu? Mengapa kamu tidak mau memikirkan ini? Tolong direktur, bisakah kamu tolong beritahu aku? Beritahu aku apa yang bisa kamu lakukan untuk menuangkan air bagi Li Huan? Cepat, kamu sudah lama menangis dan kamu bilang anak ini begitu keras kepala. Ibu, ayo keluar. Sebenarnya, hidup Fenzi cukup sulit. Kamu bilang ketika aku hamil dengannya. Aku sedang mengalami masa sulit. Tunggu sampai dia melahirkannya. Dan karena tidak ada susu untuk memberi makan, aku akan kirim dia ke nenek dan besarkan. Dia seperti anak serigala kecil. Kuharap dia bisa tumbuh dan mengerti beberapa hal. Tapi kamu bilang kamu menikahi janda muda dari desa lagi. Oh, aku benar-benar khawatir tentangnya. Kamu bilang kapan dia bisa sukses? Mama Liu Feng sangat baik. Kamu lihat Shan, orang yang baik. Dan merawatnya dengan baik.
Kuharap dia bisa hidup dengan baik. Mama, kenapa kita tidak mencari Yang? Jangan pergi ke Yang. Kamu bilang betapa banyak yang menderita karena masalah Zheng Xiaoya. Satu hal lagi, apakah yang hidup nyaman? Oke, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi pertengkaran. Kalian semua jaga diri kalian. Dan aku akan tenang. Ayo kita pergi. Ibu Li benar-benar tidak di rumah, dia pergi dinas kemana? Dia pergi. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tentang selatan? Ini tentang pekerjaan, aku pergi agak terburu-buru. Kapan? Aku harus kembali? Aku akan kembali secara alami. Cuci tanganmu, mari makan nanti. Ayah, aku menangis. Jangan marah padaku. Kalau kamu marah, tapi jangan marah pada Bibi Li. Kenapa? Karena aku anakmu, kalau kamu memukulku dan memarahiku, aku tidak akan membencimu. Karena aku anakmu, kalau kamu memukulku dan memarahiku, aku tidak akan membencimu. Kalau kamu memarahinya, dia akan, aku akan marah, aku akan lari. Bibi Jia, kamu sudah kembali. Sudah makan? Sudah makan? Kami sedang makan pangsit. Apa yang terjadi pada keluarga? Apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Bisakah kamu mengendalikannya? Itu bukan urusanmu. Bukankah itu yang kamu katakan? Kita bukan keluarga. Aku memperlakukanmu sebagai keluarga. Apakah kamu memperlakukanku sebagai keluarga? Apa yang harus aku bayar? Dosa yang kamu lakukan? Ini adalah dosa semua orang. Setiap keluarga punya kitab sucinya sendiri yang sulit dibaca, aku tidak menerimanya. Kak, kamu benar-benar salah. Siang Donghai, aku benar-benar tidak menyangka. Hatimu begitu kecil. Singkatnya, ini salahku. Apapun jenis pria yang aku ajak bicara di masa depan, kamu akan tidak senang. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Kamu bilang mantan rekan kerjaku punya hubungan yang baik, dan kita semua bisa akur. Denganmu, bagaimana aku bisa malu bertemu mereka di masa depan? Aku datang ke rumahmu jadi pengasuh. Kenapa kamu ingin aku melakukan segalanya? Kalau aku tidak mau. Tidak apa-apa, lalu-lalu itu aku, dan aku tidak bisa melakukannya. Kamu saja yang melakukannya.
Shanzi, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Tidak ada gunanya, tetap setengah mati di pabrik ini. Uang sedikit yang kamu hasilkan tidak akan cukup menghidupimu. Banyak orang bekerja di laut yang rumah tangganya bernilai 10.000 yuan kalau. Aku menggunakan setengah otak perjuanganku, aku bisa jadi rumah tangga bernilai 10.000 yuan. Aku sudah memutuskan. Siapa yang akan bekerja di laut? Siapa? Datang, ayo. Jangan berisik, aku buru-buru ke sini. Kenapa kamu di sini itu kamu? Hei, biar aku kasih tahu sesuatu. Apa yang terjadi belum cukup merugikan keluarga kita. Hei, bolehkah aku membiarkan Shanzi tinggal? Aku kasih tahu direktur pabrik itu adalah saudara ayahku. Aku minta ayahku untuk memohon padanya. Direktur pabrik bilang asal kamu bisa menulis ulasan yang mendalam. Dia bisa melakukannya, mungkin akan ada titik balik. Ini karena mereka yang salah duluan. Setelah aku mengantar mereka pergi ke Pulau Dongpo, aku tinggal di sana beberapa hari. Aku tidak mengerti kenapa aku menulis surat ini. Bukankah ini hanya surat untuk direktur pabrik? Jalani saja prosedurnya. Aku tidak ingin menjalani prosedur ini. Aku sudah memutuskan aku ingin meninggalkan pabrik ini. Shanzi, aku tahu aku sudah merugikanmu. Aku akan memberikannya padamu, apa kamu menyesal? Aku tidak mengakui kesalahanku Aku padamu. bilang tapi aku sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Kamu pergi keluar. Hei, tolong beri nasihat ke Shanzi, aku akan mati karena kemiskinan dan kelaparan jika... Aku mendengarkan suamiku. Aku akan mengikutinya. Oke, kamu pergi cepat. Hei, kamu dengarkan aku. Hei, anak-anakmu tidak cukup. Kamu tahu siapa dia? Seberapa sulitnya bagiku untuk memohon pada ayahku. Ayahku bahkan pergi memohon di sudut itu. Kamu tahu seberapa merepotkannya bagiku untuk melakukan ini. Aku tahu aku yang merugikan. Tapi kenapa kamu menganggap masa depanmu sendiri begitu saja? Sebagai seorang wanita. Aku sudah bulat tekad, mulai hari ini aku akan meninggalkan gunung. Wanita jahat, wanita jahat. Shanzi, mari kita tulis kritik diri. Pandangan sempit. Aku sudah membuat keputusan. Dan berjalan ke ujung dunia dengan pedangku. Fan, aku percaya padamu. Kamu akan memiliki perjalanan yang baik. Baiklah, oke. Kamu baik-baik saja? Aku akan datang dan mengambil sesuatu. Aku akan memberitahumu, Cheng Zhenzhen, tidak di sini. Kenapa kamu kembali? Wan Er.
Jangan marah, aku melihatmu tersenyum, hei. Trik menipu gadis kecil tidak berguna bagiku. Untuk gadis kecil dan istri kecil istri. Aku menjengkelkan. Kamu sampai mati kamu. Menyuruhku menjauh darimu lalu, siapa yang kamu ingin dekat denganmu? Yah, aku paling tidak suka mendengar ini. Biar aku katakan jujur saja, jangan terlalu curiga. Ini tidak baik. Aku hanya suka ramai dan berteman. Hubungan kita cukup murni dan sama sekali tidak bengkok atau jahat. Apa kamu berharap aku di rumah sepanjang hari? Aku akan kalian berdua seperti pengasuh dan kamu akan senang. Aku bilang kamu tidak senang. Jika ada sesuatu katakan saja, aku benci menyembunyikannya. Oh, tidak apa-apa. Kamu bisa tidur saja. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu harus mengatakannya. Kamu tidak bisa tidur hari ini. Kenapa kamu tertawa? Kamu seperti anak kecil, kamu hanya anak kecil. Jika kamu tidak mengatakannya, aku yang akan mengatakannya. Kamu katakan, aku akan mengatakannya, jangan marah. Gadis yang kamu punya sebelumnya. Cantik sekali tapi dia suka memanjat cabang tinggi dan menggoda pria. Makanya dia menikah dengan kamu. Dia juga menemukan orang asing. Cerai dengan orang asing itu dan menemukan orang asing palsu. Jadi kamu pikir semua wanita di dunia seperti gadis itu yang suka kecurangan hongsing? Benarkan kenapa kamu lihat aku gitu mau mukul aku ya? Enggak sama sekali apa. Kamu bilang kamu bodoh, itu karena kamu bodoh. Makanya orang lain ngebully kamu. Aku baik sama kamu. Tapi kamu enggak bisa ngebully aku cuma karena aku baik sama kamu. Kalau enggak kamu enggak bisa hidup, Cek.